Baik, teman-teman semuanya, selamat sore, salam dan bahagia. Sore, Baik, perkuliahan akan kita mulai ya untuk sore hari ini. Di pertemuan ke-13 masih kaitannya dengan pengukuran kinerja rantai pasok ya. Jadi sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk perkuliahan ke-13 ini. Jadi hari ini kita akan membahas kaitannya dengan pengukuran kinerja rantai pasok yang sudah kita lakukan melalui simulasi ya. Jadi hari ini kita akan menindaklanjuti dari games yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan lebih menggali lagi kaitannya dengan model skor. Namun sebelum ke model skor, hari ini kita akan membahas yang akan kita bahas di hari ini adalah nanti ada kuis ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan eh, melalui WA Group ya, melalui WA Group sebelumnya bahwa akan ada kuis pada awal pertemuan ini. Kemudian nanti kita akan menindaklanjuti kaitannya dengan model skor. Jadi pada hari ini tujuan kita di pembelajaran hari ini adalah nanti teman-teman mahasiswa ini mampu menggunakan sistem pengukuran kinerja supply chain khususnya untuk model skor ya, untuk benchmark maupun untuk perbaikan kinerja. Nah, saya harapkan selanjutnya untuk kuis, teman-teman silakan untuk membuka browser. Kemudian teman-teman silakan masuk ke link joinmyquiz.com. Kemudian ketika nanti diminta kodenya, silakan dimasukkan kodenya 574951 ya. Oh, mohon maaf ada perubahan ya untuk kodenya 5947716 ya kodenya ya. Seperti yang tampil di sini nanti ketika teman-teman sudah bergabung nanti akan muncul di sini untuk nama-namanya. Silakan dicoba untuk bergabung terlebih dahulu. Nah, ini Mbak Herlina sudah, Mas Agape Andrea sudah. Baik, 32 partisipan ya, 32 orang. Mari kita mulai permainannya. Saya akan klik start, nanti silakan untuk dikerjakan. Nanti kita akan tahu hasilnya dan kita evaluasi ya. 1, 2, 3. Oke, saya cukupkan ya kuisnya ya. Nah, ini adalah tiga besar yang eh, memenangkan kuis untuk kuis hari ini ya. Jadi ada Mbak Yuliasih di peringkat pertama, kemudian Mas Saiful dan Mbak Safitri. Nah, ini ketika teman-teman lihat eh, beberapa pertanyaan ada yang salah begitu ya. Jawabannya ini masih ketika kita lihat kuis yang pertama itu ternyata yang jawab benar itu hanya 39%. Kemudian yang nomor 2 itu ada 64%. Sampai dengan ini yang paling tinggi adalah nomor berapa? Kita coba cek. Ada di nomor 8 ya, 78%. Nah, mari kita cek apakah di pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman kira-kira yang belum memahami apa.
Nah, di nomor satu misalnya, ini eh, dari dari berapa yang ikut ini ada 35 ya, 35 orang. Yang menjawab benar itu ada 23. Nah, ketika teman-teman ditanya jawabannya apa ini? Apakah itu model skor dan untuk apa ia digunakan dalam supply chain management? Yang mana jawabannya? Ada yang mau menjawab? Kerangka kerja untuk mengukur, membandingkan, dan menentukan kinerja rantai pasok. Yang kerangka ya Mbak Herlina ya. Ya, mari kita lihat ya. Sebentar, kita exit dulu. Kita lihat satu-satu. Oke. Nah ini ya, overview dari pertanyaannya. Nah ini jawabannya ya. Nomor satu, apakah model skor dan untuk apa ia digunakan? Jadi jawabannya benar Mbak Elina tadi ya, kerangka kerja untuk mengukur, membandingkan, dan meningkatkan kinerja dari rantai pasok. Kemudian modelnya apa? Ini ada 23 orang yang sudah menjawab ya dengan benar, yaitu ada plan, ada source, ada make, ada deliver, dan ada return. Nah ini yang kita sudah pergunakan kemarin ya di game sebelumnya. Kemudian dari deliver yang ada di skor itu digunakan untuk apa? Untuk mengukur aktivitas seperti apa metriknya. Nah, ternyata kalau deliver itu jawabannya ya tentu saja ada kata kuncinya di situ juga ya. Delivery performance. Itu jawaban yang benar. Jadi kalau teman-teman dari 17 orang tadi menjawab yang eh, supply chain management cost, nah ini kurang tepat ya. Yang lebih tepat atau lebih benar adalah delivery performance. Kemudian, nah ini yang sedikit yang jawab benar ya. Manakah di antara metrik berikut yang tidak termasuk dalam model skor? Nah ini untuk A, perfect order fulfillment itu kemarin ada ya di perhitungan itu, contoh perhitungan. Kemudian order fulfillment cycle time itu juga ada. Kemudian total cost to serve itu juga ada. Yang tidak ada itu adalah return of marketing investment yang tidak ada. Jadi ini bukan termasuk dalam metrik performa untuk model skor seperti itu. Kemudian untuk yang benchmarking dalam supply chain itu tujuan utamanya apa? Wah ini sudah mayoritas berjawab benar ya, 18 orang. Mengidentifikasi praktek terbaik dan membandingkan. Karena kata kuncinya adalah benchmark ya. Benchmark itu kan kita mencari yang terbaik dengan membandingkan. Jadi tujuan dari skor ini juga nanti teman-teman adalah membandingkan juga. Nanti teman-teman seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti dari kelompok-kelompok yang kemarin, nanti silakan untuk menyampaikan apa namanya yang didapatkan dari masing-masing tahapan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian manfaatnya apa kalau benchmark ini? Benchmark kata kuncinya adalah membandingkan. Ini ada 17 orang sudah menjawab benar. Kemudian perbaikan dalam kinerja supply chain itu langkah pertamanya apa? Ya langkah pertamanya tentu saja mengidentifikasi ya. Benar ya, mengidentifikasi area ya. Kemudian yang nomor 8, ini bagaimana implementasinya? Nah, implementasinya ini ya tentu saja dengan memperbaiki hubungan melalui komunikasi. Ini banyak sekali yang sudah menjawab benar. 28 orang, kemudian eh, dari nomor 9 itu ada 24 orang sudah menjawab benar bagaimana implementasinya dapat melalui ROA di sebuah perusahaan. Nah, ini sudah kata kuncinya sudah ada di sini juga ya, meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah untuk make ya. Dari tahapan si skor itu salah satunya adalah make. Eh, apakah dibuat? Nah, ini kaitannya apa dengan kata make dengan ROI atau return of investment? Maka kaitannya adalah mempercepat produksi.
yang mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Nah, ini tadi adalah permainan ya di sore hari ini untuk mengukur pengetahuan teman-teman dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan juga kaitannya dengan permainan yang sudah kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang kita pahami bersama bahwa model skor itu kemarin adalah model acuan kaitannya dengan mengukur supply chain ya. Nah, di sini teman-teman ketika menggunakan skor itu ada 3 elemen utama di dalam manajerial untuk mengukur supply chain. Apa saja? Yang pertama adalah teman-teman itu akan memanajemen bisnis proses engineering-nya. Jadi menangkap proses yang kompleks yang terjadi saat ini di suatu perusahaan itu dan kemudian didefinisikan atau diberikan pernyataan prosesnya seperti apa yang akan diinginkan. Jadi selain teman-teman itu mengukur yang ada, ketika teman-teman melakukan penelitian terkait dengan skor, itu teman-teman mengukur dulu seperti apa yang ada di perusahaan itu, kemudian baru didefinisikan. Jadi ada bisnis proses engineering yang terjadi di sana. Selain itu, kata kunci yang kedua untuk model skor itu adalah manajemen dari benchmark itu sendiri. Jadi kaitannya adalah membandingkan. Membandingkan antara apa? Membandingkan antara perusahaan yang sejenis. Jadi perusahaan-perusahaan di bidang tersebut, misalnya apa? Misalnya di bidang UMKM ya. UMKM-nya kita batasi misalnya di UMKM bakpia patok misalnya. Nah, di UMKM bakpia patok itu kita akan benchmark. Berarti kita akan menentukan juga UMKM bakpia patok yang lain yang ada 157 misalnya, atau 145, ada 75, dan sebagainya. Nah, itu kita bandingkan, mana yang terbaik. Nah, itu akan kita dapatkan nanti benchmark-nya. Jadi, teman-teman ketika membandingkan dengan di dalam skor, itu adalah perusahaan yang serupa atau sejenis. Tidak boleh membandingkan dengan perusahaan yang berbeda. Kemudian, manajemen yang ketiga adalah proses pengukurannya. Jadi, berfungsi untuk mengukur seperti apa supply chain itu harus ada, maka kita harus ukur dulu. Kemudian setelah diukur nanti dikendalikan. Setelah dikendalikan, kalau misalnya ada yang menyimpang, baru diperbaiki. Jadi ibaratnya adalah mengukur itu quality controlnya ya. Dicek dulu kualitasnya, sudah memenuhi atau belum. Kalau sudah memenuhi, maka kita lanjutkan. Tapi kalau belum memenuhi, maka kita perlu kendalikan. Dikendalikan dulu. Setelah dikendalikan, kemudian tahapan mana atau bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah, 3 tahapan atau 3 manajemen inilah yang menjadi kunci di dalam skor ya. Jadi teman-teman ketika mengukur skor nanti akan mengintegrasikan 3 elemen utama. Gitu. Nah, maka selanjutnya adalah kita akan masuk pada permainan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti pembagian kelompok dan sebagainya sudah kita lakukan, teman-teman sudah bekerja secara kelompok dan mengisi game simulasi yang sudah kita lakukan ya. Nah, dari teman-teman yang telah lakukan, itu tujuannya apa sih dari game itu? Nah, tujuan dari game itu adalah seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar ya, yang menjadi dasar dari uh, keilmuan dari di Taman Siswaan untuk teknik industri kita tetap akan melanjutkan perjuangan dari Ki Hajar. Nah, salah satu ajarannya adalah Tringo ya, ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Teman-teman sudah membaca materi yang sudah diberikan, maka dengan membaca itu teman-teman akan mengerti. Kemudian dengan membaca, teman-teman juga bisa merasakan apa yang sudah dilakukan, teman-teman lakukan di dalam game kemarin, itu teman-teman merasakan seperti apa skor itu, kemudian mengisinya bagaimana. Itu teman-teman sudah lakukan ya, sehingga teman-teman sudah melakoni, maka diharapkan dari game itu teman-teman akan mengingat prosesnya seperti apa, jalurnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya model skor yang kalau yang kemarin itu kita lakukan, kita
bersimulasi dulu, maka kita sekarang tarik ke teorinya. Nah, di dalam teorinya itu ada 5 inti dari skor. Nah, inti yang pertama adalah plan. Apa yang didapatkan dari plan itu? Silakan, bisa disampaikan. Ya, pengertian dari plan adalah proses yang terstruktur untuk menentukan jumlah dan jenis barang yang harus disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cara yang efisien dan efektif. Proses ini melibatkan satu, peramalan permintaan, dua, penentuan tingkat persediaan yang harus disimpan, tiga, pengendalian persediaan, empat, optimasi lokasi persediaan guna meminimalisasi biaya distribusi, lima, pengelolaan supplier. Tujuan dari perencanaan adalah untuk menjaga keseimbangan antara persediaan yang tersedia dan permintaan pelanggan. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Good ya, terima kasih Mas. Nanti ke depannya, nanti teman-teman diharapkan juga ketika merumuskan plan itu, ketika banyak kekurangan itu dimohon untuk disampaikan kepada jajaran manajemen. Oke, terima kasih Mas Aji. Plan di sini adalah betul yang Mas Aji sampaikan tadi adalah proses yang menyeimbangkan antara permintaan dan pasokan. Untuk apa? Untuk menentukan tindakan yang terbaik. Dalam kaitannya adalah memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan juga pengiriman. Nah, itu adalah inti dari plan. Karena plan ini tadi, kalau kita lihat dari gambarnya, itu ada di bagian suppliernya sendiri, ada di perusahaan itu sendiri, dan juga ada di bagian customer. Yang kedua adalah source ya. Silakan teman-teman untuk yang source itu seperti apa? Pengertian pengadaan itu terkait dengan aktivitas yang mencakup seluruh rantai pasokan dari identifikasi kebutuhan bahan, pencarian dan pemilihan pasok, negosiasi harga dan kontrak, hingga pengiriman dan penerimaan barang. Pengiriman dan penerimaan barang yang dimaksud ini adalah seperti elemen yang mencakup layar, baterai, prosesor, memori, sensor, dan komponen lainnya pada smartphone dan tablet. Tujuan pengadaan bahan tersebut untuk memastikan kualitas produk, apakah layak dijual dan dikirim, dan mengendalikan biaya produksi dari permintaan barang hingga pengiriman barang, serta mengamankan pasokan barang dan pengolahan risiko serta harga yang akan dijual. Sehingga kesimpulan pengadaan itu pada pemasok utama dan biaya pengadaan serta kualitas pemasok itu diambil alih oleh plan, sehingga persediaan awal dapat memperhatikan kapasitas produk, Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih Mbak Herlina. Cukup bagus sekali ya kaitannya dengan source ya. Tadi disebutkan bahwa source itu memang proses pengadaan begitu ya. Proses pengadaan barang ataupun jasa kaitannya dengan perusahaan itu untuk memenuhi permintaan. Permintaannya seperti apa? Permintaan yang sudah diplankan tadi ya. Sudah diplankan tadi. Oke. Nah, ini adalah secara ringkas kaitannya dengan source ya. Jadi yang disebutkan oleh Mbak Herlina tadi benar ya, kaitannya dengan proses pengadaan untuk memenuhi permintaan. Kaitannya apa di sana ya? Banyak ya proses yang terjadi atau dilakukan, baik itu penjadwalan itu sendiri, kemudian pengiriman dari suppliernya seperti apa, menerima, mengecek, dan juga memberikan otorisasi kaitannya dengan pembayaran. Nah, ini juga menjadi bagian dari source. Kemudian teman-teman memilih supplier yang bagus, yang bonafit, yang eligible itu seperti apa, ini juga dilakukan di bagian source ini. Kemudian juga teman-teman seperti yang kemarin itu mengevaluasi kinerja supplier. Nah, ini juga menjadi bagian dari skornya itu adalah di source. Bagian ketiga dari skor itu apa? Bagian ketiga dari skor adalah make ya. Oke, silakan untuk make seperti apa, teman-teman? Ya, make itu proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target stok atau make to stock
atas dasar pesanan make to order atau engineer to order. Sudah. Oke, siap. Terima kasih Mbak Savitri. Oke, jadi di dalam skor itu prosesnya adalah dari make itu untuk mentransformasi bahan baku ya, atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Pelanggannya siapa? Pelanggannya ya kalau misalnya teman-teman itu nanti bekerjanya di bagian PPIC, berarti pelanggannya teman-teman itu adalah nanti di bagian gudang. Nah, bagian gudang ya itu kaitannya nanti dengan marketing dan seterusnya. Yang lainnya untuk yang ada? Coba, Mike, pembuatan pada pengukuran skor. Pengukuran skor sering melibatkan beberapa tahap seperti pengembangan metrik, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis. Pada pengukuran skor Mike biasanya mengacu pada proses merancang, membangun, atau membuat instrumen atau alat untuk mengukur sesuatu seperti kemampuan, kinerja, dan kualitas. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Dwi Setiawibowo ya yang sudah Ya, Pak. memaparkan. Ketika plan sudah dilakukan, kemudian source sudah dilakukan, make sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah deliver. Nah, ketika kita mengukur skor, maka kita juga akan mengukur di bagian deliver ini. Nah, silakan. Deliver itu apa yang dimaksud dengan deliver dan nilai-nilainya seperti apa? Baik Pak, saya Muhammad Rizky akan mewakili kelompok, akan menjelaskan pengertian dan tujuan delivery. Oke. Delivery adalah proses pengiriman barang atau jasa dari penjual kepada pembeli atau penerima yang dituju. Ini melibatkan semua tahapan mulai dari pengambilan barang, transportasi, hingga penyerahan akhir ke lokasi tujuan. Lalu tujuan delivery adalah untuk memastikan barang atau jasa yang dipesan konsumen sampai ke tujuan dengan aman, tepat waktu, dan dalam kondisi yang baik. Terima kasih Mas Muhammad Rizky ya. Oke, itu tadi yang kaitannya dengan deliver. Oke, yang lain? Ya, silakan Mas Rianda, on cam ya untuk menyampaikan, silakan. Delivery pengiriman adalah proses pengiriman barang atau layanan kepada pelanggan. Tujuannya adalah untuk memastikan barang atau layanan tersebut sampai dengan tepat waktu dalam kondisi yang baik dan memenuhi harapan pelanggan. Kedua, sudah Pak. Oke, itu ya Mas Rianda ya. Oke, terima kasih sudah apa. Nah, di deliver itu ketika di skor itu maka pengertiannya adalah sebenarnya proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Jadi proses untuk memenuhinya seperti apa? Nah, meliputi kaitannya di bagian deliver ini, bukan delivery ya sebenarnya, tapi deliver. Di deliver ini adalah ada order manajemennya seperti apa. Itu yang perlu diketahui. Kemudian transportasi dan distribusinya. Nah, transportasi dan distribusi kita sudah belajar ya sebelumnya di pertemuan sebelumnya kaitannya dengan transportasinya seperti apa dan proses distribusinya, jalur rutenya seperti apa itu kita sudah belajar. Nah, di sini kemudian kita ukur prosesnya itu ketika menangani pesanan itu seperti apa. Kemudian memilih perusahaan yang terkait itu bagaimana. Kaitannya dengan jasa pengiriman misalnya. Jasa pengirimannya kita mau pakai yang seperti apa. Nah, itu juga perlu dicek. Kemudian menangani kegiatan pergudangan. Nah, dari gudang kita sudah belajar juga, kemarin ada prosdok, kemudian ada gudang yang lain. Nah, itu akan menjadi perhitungan tersendiri ketika teman-teman mengukur di bagian delivernya. Dan yang terakhir adalah nanti teman-teman juga akan menghitung keuangannya seperti apa, kaitannya dengan biaya yang ditagihkan. Nah, di bagian deliver ini yang saya sampaikan atau yang kita kemarin belajar, kaitannya di situ yang dihitung baru pada tahap pengiriman tepat waktunya ya. Nah, nanti ketika teman-teman itu meneliti, bisa jadi teman-teman juga akan menambahkan yang lain, item yang lain yang digunakan untuk mengukur dari bagian deliver ini. Selain pengiriman tepat waktu. Misalnya, biaya yang dikeluarkan di bagian deliver ini seperti apa. Itu juga teman-teman bisa perhitungkan. Oke, langkah berikutnya dari unit score. Yang berikutnya adalah bagian return. Ya. Di return ini itu seperti apa? Yang teman-teman kerjakan kemarin seperti apa? Silahkan.
Ada, Pak. Udah, oke, silakan Mas Said. Return produk adalah proses di mana pelanggan mengembalikan barang yang telah dibeli ke penjual atau produsen. Return produk biasanya terjadi karena beberapa alasan termasuk produk yang cacat, tidak sesuai dengan harapan pelanggan atau kesalahan dalam pengiriman. Tujuan return produk yaitu 1. Memperbaiki kualitas layanan pelanggan. 2. Meminimalkan resiko kerugian. 3. Pengelolaan persediaan yang lebih baik. 4. Peningkatan proses produksi dan pengiriman. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Said Restu ya. Yang lain? Return atau pengembalian. Pengertian return pengembalian adalah proses di mana konsumen mengembalikan barang atau produk yang telah dibeli kepada penjual atau pengecer. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti produk cacat, tidak sesuai dengan deskripsi, atau karena ketidakpuasan konsumen dengan produk tersebut. Return atau pengembalian umumnya melibatkan pengembalian uang atau penukaran produk. Nah, pada tugas ini untuk jumlah pengembalian. Oke, terima kasih Mas Valindra ya. Bagus sekali kaitannya dengan return-nya. Ada yang lain? Teman-teman bahwa di bagian return itu adalah proses pengembaliannya itu seperti apa dan menerima pengembaliannya itu seperti apa. Nah, ini akan menjadi model yang diperhitungkannya. Nah, kegiatan yang terlibat diantaranya itu tadi ya, mengidentifikasi kondisi produk yang dikembalikan itu seperti apa. Produknya apakah cacat atau masih bisa di recycle atau produk itu harus dibuat ulang dari awal. Itu menjadi identifikasi. Kemudian meminta otorisasi dari pengembalian cacat. Kadangkala perusahaan itu menerima garansi yang produknya diganti baru. Nah, itu berarti ada otorisasi nanti produknya itu seperti apa. Kemudian di bagian penjadwalannya untuk pengembalian itu seperti apa. Kadang kan perusahaan itu tidak serta-merta barang yang reject itu langsung diambil untuk dikembalikan ke perusahaan supplier. Nah, ini ada jadwalnya seperti apa. Nah, itu juga menjadi perhitungan atau menjadi pertimbangan tersendiri. Dan yang penting, yang tidak kalah pentingnya adalah proses pengembalian itu sendiri itu seperti apa. Nah, ini di bagian return. Jadi di dalam skor itu ketika tahapannya itu tadi ada 5 ya. Ketika dari plan, source, make, dan deliver itu bergerak dari supplier ke customer, tetapi kalau yang bagian return itu bergeraknya dari customer kepada supplier, arahnya seperti itu. Nah, ini ada level 1, ada level 2, ada level 3. Nah, itu adalah level identifikasinya. Yang bagian mana? Ketika tadi yang kita bahas itu masih pada bagian level 1 saja. Nah, nanti ketika sudah pada segmented dan produk itu khusus, ini akan menjadi di level 2. Dan akan turun lagi ke level 3 jika sudah berbicara mengenai bisnis prosesnya seperti apa atau bisnis aktivitasnya seperti apa. Nah, ini adalah yang kita pelajari di dalam skor yang saya harapkan nanti teman-teman bisa membaca lagi, mencari informasi lagi dari buku, dari jurnal, dari publikasi yang lain, bisa jadi dari berita begitu ya, terkait dengan supply chain yang terbaru atau skor dari supply chain pengukuran kinerja rantai pasok dengan skor itu yang terbaru seperti apa. Ini akan menjadi ilmu teman-teman, memperkaya dari ilmu teman-teman yang mungkin di pertemuan ini tidak terbahas ya, tidak dibahas secara detail. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, teman-teman semua, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam dan bahagia. Salam. Sama